الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان وعلم حضر الكتاب شيخ رضي المحل وصير رضي وصية وصليمة وكلمة من روح محمد طيب وإلى روح مسلم وأصوله وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات شهود لا إله إلا هو الفاتحة. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Fatihah untuk acara malam Ahad haul, mudah-mudahan lancar, sukses, nggak ada halangan, biar nggak hujan siang jamaah kalau hujan. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli allazina yunfikuna. Kalau nggak salah itu ya. Betul nggak? Tapi di atasnya lagi. Masalul lazina. Nazalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ayat 261. Betul. Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-wudu' وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونور بصرنا وصحي بداننا سجل لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم. قال الله تعالى في القرآن مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita. Di antara nikmat-nikmatnya kita bisa hadir di majlis ilmu, majlis yang penuh barokah. Insyaallah berkat hadirnya kita di majlis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cucuran rahmat, barokah, mendapatkan penambahan ilmu hingga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsal sifatun nafaqat." Perumpamaan orang, perumpamaan nafkah, ya, perumpamaan infak. Allazina yunfiquna amwalahum, yang mana mereka menginfakkan hartanya, fi sabilillah ay ta'ati, di jalan Allah. Infakin hartanya di jalan. Apa maksudnya di jalan Allah di sini? Ta'atih,
di dalam taat kepada Allah. Jadi ngeluarin duit, ngeluarin harta demi untuk menunjukkan taatnya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita itu berinfak di tempat-tempat yang baik. Betul. Buat masjid, buat mushola, buat majelis taklim, buat pesantren dan sebagainya, termasuk memberi makan orang. Itu infak juga di jalan yang disenangi, diridhoi oleh Allah. Berarti dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang ada infak yang disebut sedekah jariyah. Ada yang jariyah. Ada yang tidak jariyah tapi pahalanya gede. Ya, pahalanya gede. Kalau kita sedekah atau infak sama orang yang lagi kelaparan kan begitu, ajak makan sate di wedus misalnya. Walaupun nunggu ini kelamaan. Tapi kan pahalanya gede itu. Bilangnya. Idkhalus surur ala qalbi mu'min. Masukin kegembiraan di hati saudara yang mukmin. Girangin. Ya, girangin orang. Kalau girangin orang aja pahalanya gede, apalagi girangin guru. Masya Allah. Ini bukan yang ngarang bener. Ya. Guru ngundang kita datang. Kan girang guru. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Siapa orang yang dia berusaha meluluskan hajat saudaranya, maka Allah selalu siap menolong dia dalam setiap hajatnya. Ntar dia punya hajat, dia punya kebutuhan, Allah yang tolong. Kalau kita biasa ngelulusin hajat orang, penuhin hajat orang. Innallaha fi auni 'abdihi maka al-'abdu fi auni akhihi. Allah siap nolong hambanya selama hambanya itu nolong orang lain. Ada lagi sedekah yang kekal. Bukan kekal sih bahasa. Selama yang disedekahkan itu masih ada dan masih dimanfaatin, itu ngalir terus Pak. Walaupun yang sedekah udah masuk kubur. Ada orang panitia masjid pembangunan mau bebasin lahan tanah 500 meter 500 meter udah dipatok dan belum dibayar lagi dilelang per meter sekian, kita ambil bagian tuh semeter deh atau 2 meter atau 3, tergantung kita punya duit. Beli dia tuh banyak tuh orang yang infak. Apalagi kalau dia sendiri nggak usah, udah gua aja udah 500 meter gua tutup. Apel lagi, apel lah. Tapi syaratnya apa? Ikhlas. Ini syaratnya nih. Makanya ilmu mahal. Ilmu mahal. Kalau kagak ikhlas ya cair, nggak ada pahala. Kudu ikhlas. Nah berarti setelah itu dibangun tuh masjid. Ya. Masjid 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, boleh jadi dipugar kan? Direnov bisa jadi ya. Bangun sini, bangun sono. Tanahnya direnov gak? Enggak. Tanah tetap abadi. Selama masjid itu berdiri, tuh tanah tetap dipakai kan? Dulu paling awet tuh. Amal jariyah, ngeluarin duit buat beli tanah, dibangun di atasnya mas, itu paling awet. Oh udah terlambat, udah habis, tinggal lagi dibangun. Besinya lo ambil buat ngecor pondasi. Nah besinya ambil buat ngecor pondasi. Tembok boleh dirubuhin, boleh pindah ke sono, pondasi kagak. Bener gak? 2 tuh awet. Oh pondasi udah, tiangnya ambil. Hah? Mayan juga bener gak ya? Ya.
Udah terlambat ya udah semen pasir deh. Udah bangun pondasi udah tiang-tiang udah benar gak? Tinggal bangunin tembok-tembok mau nggak mau kita asal nggak batu bata hebel asal nggak semen pasir itu yang jadi ya. Walaupun sebetulnya ubin juga yang dipakai itu jadi ya. Tapi ubin terkadang gara-gara pengurus bego. Maaf ya, ini bukan pengurus ini bukan. Gara-gara pengurus bego. Ubin diketrik, ganti ubin baru. Ganti ubin, kebuang nggak tuh? Jariah orang kebuang. Kalau mau awet kan mah ditumpuk, tumpuk supaya tetap dipakai. Tumpuk. Cuman yang masalah kan kalau 10 kali ganti, 10 ganti, 10 kali ganti, 10 kali tumpuk, temunya makin tinggi. Masalah. Aneh infaknya chat, nah, chat barangkali bisa ngelotok, bisa. Tapi jadi ya. Yang lebih sial jam dinding tuh. Jam dinding mati dibuang, mati dibuang. Jadi maksud saya gini, kalau mau amal jariah buat masjid cari yang lebih awet gitu maksudnya. Bukan berarti jangan jam dinding, jangan karpet jangan, bukan begitu. Kalau kita mau pinter kan kita mau cari yang jariahnya semakin lama, betul nggak? Bukan berarti Ustadz larang tuh karpet jariah, enggak, bukan. Boleh tapi kagak awet. Mik awet gak? Agak. Tapi kalau memang terpaksa nggak apa-apa daripada kagak nyumbang sama sekali, nggak ada amal jariah sama sekali kan lebih baik gitu. Ya, buat pesantren. Apalagi yang awet jariah, sumur, bikin sumur di jalanan orang nyemplung. Sumur, ya sumurnya pantek, jangan mesinnya ya, panteknya gue yang bayar. Wah, pantek. Nah kalau orang dulu itu amal jariahnya terkadang wakafin sumur, terkadang wakafin jalan buat orang umum yang jalan mau orang Kristen kayak mau orang Islam kayak, tapi judulnya kan ngalir pahala. Orang sekarang gara-gara dia beli rumah yang paling depan ditutup jalanannya, yang belakang ada ratusan warga muter mau ke musola Ar-Raudhah jadi muter dulu ke SMP 26, wah baru nyampe. Padahal kalau dia mau dia korbanin tuh 5, emang ada yang begitu? Hah? Di sini? Enggak. Tersangka aneh nyindir lagi bukan. Ya Allah kalau dikorbanin 50 meter aja gitu, 50 meter paling panjang 10 meter orang bisa jalan loh. Dia mau ke musola lewat situ enak. Ini jalan umum diwakafin. Ada orang dulu begitu, nggak banyak. Ini karena dia tahu nih kekel. Bukan kekel bahasanya. Selama itu masih orang manfaatin sebelum hari kiamat, maka selama itu pahala saya dapat. Mudah-mudahan kita punya tuh amal jariah seperti. Nah itu namanya fitoati. Apa aja? Fitoati. Jangan dong keluarin duit buat maksiat. Di sini akan dibangun night club namanya. Hah? Rumah bordil. Wah. Itu namanya dosa jariah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah fi taati kama sali habbatin, seperti dia menanam satu benih. Benih itu biji. Ya. Seperti orang nanam satu benih. Fi kulli sumbulatin
mi'atu habbah. Hilang. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Itu satu benih menumbuhkan 7 tangkai. Tanam benih naik 7 tangkai. 7 apa sih? Batang ini. Ranting. Tumbuh 7 ranting. Gara-gara satu benih numbuh 7 tangkai. Setiap satu tangkai numbuhin lagi 100. Nah bayangin nih kalau 100 satu tangkai numbuh 100, jatuhlah nih biji nih. Satu tangkai menumbuhkan 700 benih, 100 biji, biji jatuh lagi. Numbuh lagi kan? Apalagi tanahnya subur. Tanah yang subur itu diibaratkan seperti kita infakin harta di jalan Allah. Itu tanah subur. Infakin harta buat musola ini misalnya. Emang yang ngaji kita doang malam Kamis? Emang orangnya kita-kita doang? Emang setahun, 2 tahun, 10 tahun? Selama ini masih tegak bisa ratusan tahun, akhi, berganti orang ada aja. Artinya kalau Allah bicara di sini 700 kali lipat, sebetulnya masih sedikit. Ya, dia nunggu lagi, kita hitung aja. Satu benih numbuhin 7 tangkai, setiap satu tangkai ada 100 benih. Setiap 100 benih ntar satu aja numbuh lagi 107 tangkai. Satu tangkai numbuhin 100. Kita hitung-hitung nggak sah. Allah bilang cuma 700 doang supaya kita nggak kebingungan ngitungnya. Orang Betawi bilang 700 kali lipat supaya kita gampang. Padahal lebih daripada itu. Ya. Dibuktiin ame ilmuwan. Firman Allah Subhanahu ditarik tanah yang subur diibaratkan sedekah pada jalan Allah. Tanah yang subur dicari, ditanam satu. Katanya numbuhnya bukan 7 tangkai, lebih dari 7 tangkai. Dicari biji pilihan diibaratkan seperti sedekahnya dengan harta yang halal. Bukan harta boleh korupsi. Namanya nyuci uang namanya. Ya. Cuci uang ya. Korupsi cuci uang. Masuk ke rekening dia. Lu jangan ambil, diemin aja biar gua nggak ketangkep. Sono, kebagian dosa nih. Dapat titipan duit haram. Itu namanya cuci uang. Iya, money laundry ya. Wah, ada money laundry nih. Yang baju ini cuci. Udah bukan rahasia. Udah rahasia umum. Ternyata lebih daripada itu. Umumnya lebih daripada 7 tangkai. Bisa 10. Ini berarti mukjizat. Ya. Lagi yang berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita nggak percaya? Sampai semangat nih kalau kita baca ayat. Biar kata 1000, 100.000 juga biarin deh. Mampu kita. Kalau buat jalan Allah. Pakai ikulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap tangkai numbuh 100 benih. Fakadzalika nafaqatuhu tudha'afu li 700 dha'fin. Maka seperti itulah nafkahnya dilipat gandakan 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah
melipat gandakan. Aksara min dzalik. Aksara min, Allah bisa melipat gandakan lebih daripada 700 lipat. Bisa. Lima yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Kenapa? Wallahu wasi'un fadluhu. Karena Allah maha luas karunia-Nya. Maha luas. Ya. Alim, dan Allah maha mengetahui. Biman yastahiqqul mudha'afah. Siapa yang berhak mendapatkan balasan berlipat-lipat, Allah tahu. Kita boleh jadi terkecoh. Dermawan tuh dia. Tapi Allah kagak. Kata Allah, karena Allah lebih tahu daripada kita boleh puji orang, boleh dermawan, tapi Allah belum tentu. Ketika Allah tahu di hatinya ada riya, ya, hatinya tersimpan perasaan pengen dipuji supaya dipanggil dermawan, ya kelar urusan. Sia-sia. Protes aja puji dah. Tantang Jawa. Kalau bahasa Jawa sia-sia apa nih? Hah? Sio-sio. Iya sih. Nah, siapa tuh yang berhak mendapatkan ganjaran itu? Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yudbi'una ma anfaqu mannaw wala adza. Syaratnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau mau dapatkan infak yang dilipat gandakan pahalanya Allah sampai 700 kali lipat bahkan lebih. Syaratnya mereka lah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, tsumma la yutbi'una, kemudian tidak mengiringinya, ma anfaku, apa yang telah mereka infakkan, mannan wala azan, enggak ngungkit-ngungkit dan tidak nyakitin. Tuh masjid kalau gue nggak bantu nggak diri tuh. Tuh masjid kalau gue nggak nyumbang nggak jalan tuh. Selesai itu. Berarti dia ngungkit-ngungkit kebaikan dia. Kalau gue bantu orang, dia sering gue bantu. Umbe ngapa duit gue kasih. Ya. Itu mungkin namanya. Mana? Jangan, kalau begitu kelar udah nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala. Nggak dapat. Ngungkit-ngungkit kebaikan kita. Wala azan, dan tidak nyakitin yang dikasih. Ya. Tidak menyakiti yang dikasih itu. Sekiranya orang yang dikasih itu, yang dibantu itu tidak merasa senang apabila dirinya dibantu diketahui orang. Kita ngomong ke orang, ibu bantu gini-gini. Akhirnya dia merasa malu. Merasa malu. Itu nyakitin juga. Nyakitin perasaan orang yang dibantu itu bisa ngilangin pahala. Ya. Jadi ngungkit jangan, nyakitin juga ya. Ngungkit kebaikan kita atau nyakitin orang yang kita bantu. Apalagi terang-terangan. Apalagi gua bantu lu mampus lo. Lo lupa lo. Ya.
Kancut gue yang beliin, kancut. Kancut disebut. Gile. Aduh aja. Ya. Itu nggak dapat, nggak dapat. Yang ngomong siapa? Allah. Ya. Jadi orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah, mereka yang berhak mendapatkan pahala yang besar tadi itu 700 kali lipat bahkan lebih. Syaratnya dia tidak mengungkit-ungkit dan tidak nyakitin. Wala hadza. Thumma la yadbi'una ma anfaqu manna 'alal munfaq alaih. Ya, tidak apa itu? Mungkit-mungkit atas apa? Atas infak atasnya yang diinfakin. Biqaulihim masalan dengan ucapan mereka umpamanya qad ahsantu ilaih jabartu halahu. Gua udah baik sama dia tuh, gua udah berbuat baik sama dia, gua udah tutupin kebutuhannya. Nah itu tuh mungkin udah diem aja udah ya. Ya kalau yang merasa pernah batal begini ulangin lagi, jangan kapok. Jangan kapok ya, ulangin lagi. Oh baru dapat ilmunya, ulangin lagi, ulangin, udah diem deh gitu. Emang berat ujiannya, ya ujiannya. Wah, pengennya kan kita di dunia ini disanjung pengennya. Wala aza lahu bi zikri dzalik ila man la yuhibbu. Ya, wukufahu alaih. Dan tidak menyakitin, menyebutkan kepada orang yang dia tidak senang akan bantuan kepadanya kalau disebar kasih tahu orang lain tidak demen. Itu jangan sampai begitu. Nah kalau tidak mengungkit dan tidak menyakiti, lahum ajruhum, itu baru mereka berhak memperoleh pahala sawabu infaqihim, pahala infak mereka inda rabbihim, dari sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan pernah sedih, jangan pernah khawatir. Kalau Allah udah siapin ganjaran buat infak yang memang diterima sama Allah, udah jangan sedih, jangan khawatir. Balasannya lebih daripada itu. Lebih daripada yang kita keluarin. Lebih daripada yang kita keluarin. Baik di dunia, apalagi fil akhirah. Apalagi di akhirat. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adza. Ucapan yang baik, wa maghfiratun, dan memaafkan, khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada sedekah, yatba'uha adza, yang diiringi dengan nyakitin. Males lu, tegok lu, kerja lu minta mulu, makan tuh, ambil tuh duit, pahala kagak dapet, dosa yang dapet. Mendingan nanti kagak ngasih, mendingan nggak ngasih tetapi ngucapin yang baik. Allah, kalau dia bisa bantu itu. Ada insya Allah ya kapan-kapan bang. Sabar ya. Mendingan ucapin yang begitu, lebih bagus. Kaulum, malam-malam minta. Udah ganggu tidur, datangnya minta. Tolong. Waduh, otak lu ya.
Kalau minta tolong sih, tapi lu kan gile lu, malam nih gue lagi tidur lu ganggu. Dasar lu kampret lu. Kalau udah nggak ngasih maki-maki. Ngasih aja disertai maki-maki. Yang menang dosanya, karena ngasih nggak ada pahala, yang ada dosa. Apalagi ngasih kagak, bentak-bentak. Ayo, ayo, ayo. Ilmu tuh ujian. Habis dia nggak punya otak sih, kalau dia biarin aja, kan kita bicara diri kita. Nah kalau diri kita terhadap orang yang begitu, maghfiratun namanya, maafin aja deh. Namanya orang lagi terdesak, barangkali dia udah bingung mau lari kemana, yang diingat kita. Udah nanti maafin aja. Ya Allah, anda lagi tidur. Ya Allah, ya. Itu maghfirah namanya. Bukan dari dia sisinya maghfirah, tapi dari sisi kita yang merasa terganggu karena kita lagi sedang istirahat. Tetap maghfirah. Nah, yang Allah bilang qaulun ma'rufun wa maghfirah. Ucapan yang baik dan maklumin orang itu, maafin dia punya kekurangan karena ganggu kita barangkali, atau mintanya salah atau bahasanya kasar. Masih lebih baik kata Allah min sadaqatin, daripada sedekah yazbahuha azza. Kalau maki-maki orang yang minta tolong aja, kalau sedekah yang diiringi dengan caci maki masih kalah dengan qaulun ma'rufun, jadi sia-sia. Apalagi udah kagak ngasih, wagi-wagi. Udah. Ya Allah, ini namanya ngaji kita nih. Namanya nggak? Nah, buat antum, buat aneh. Kemudian Allah kasih taufik. Makin kita berubah, makin tua, makin bisa merubah diri kita semakin lebih baik daripada sebelumnya. Wallahu ghaniyun, karena Allah maha kaya. Allah maha kaya. Allah nggak butuh sedekah ente. Allah ngebantu dia ya udah cukup, nggak pakai ente. Cuman Allah mau siapin balasan. Sayangnya Allah tuh, Allah bisa aja bantu dia nggak pakai ente. Allah maha kaya. Tapi Allah mau kasih kesempatan kepada kita untuk dapat pahala besar. Pikirin tuh ujian. Kitanya kurang ilmu, marah yang ada, kesel yang ada, maki-maki yang ada. Nah, paham ya? Padahal Allah, kata Allah, ya deh, kalau nggak mau, boleh, Allah maha kaya, kata Allah. Ustaz nyebar amplop mulu, ngapain sih? Murid minta-minta mulu. Ada Ustaz ngasih kesempatan, mau nyumbang alhamdulillah, nggak nyumbang inalil. Ada. Iya, dia nyumbang, dia yang beruntung, nggak nyumbang ya nggak apa-apa. Gitu. Tuhan alim dan maha penyantun. Penyantun artinya apa? Allah tuh maha lemah lembut. Ya, bitakhiri bitakhiril hukubati anil manni wal mu'zi, dengan menangguhkan hukuman buat orang yang sedekahnya mungkin dan nyakitin. Maksudnya mumpung belum datang azab Allah, kita berubah gitu dari kelakuan kita yang memang pernah terjadi, ya kita rubah dikit. Allah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah
صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نموت عليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه. جزا الله عنا سيدنا جزا الله عنا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.